masukan Ibu tentang RPS yang coba saya buat sedikit tadi, Bu. Oh gitu. Oke, silakan. Saya share ya, Bu. Silakan. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nikolaus Pandin dari Politeknik Sinarmas Brokol, Bu. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih RPS yang coba saya buat tadi kayak gitu. Jadi perguruan tinggi, identitas, program studi, mata kuliah, kode mata kuliahnya, semester 1, SKS-nya 03, mata kuliah persyaratnya ada matematika sama pengantar survei pemetaan. Penanggung jawab mata kuliahnya saya dan dosen pengampunya ada 2. Oke. Kemudian capaian pembelajaran lulusan prodi ini saya copy dari capaian pembelajaran lulusan prodi punya. Kurikulum, ya oke. Ya, kurikulum, betul. Sikap, keterampilan umumnya ini, terus keterampilan khususnya ini, ada beberapa, dan ada pengetahuan yang 4. Kemudian CPMK-nya setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa mampu melaksanakan penggambaran peta situasi secara manual dengan metode terestris. Kemudian CPMK-nya ada 4, Bu. Yang pertama melaksanakan penentuan posisi dengan alat kompas dan klino. Habis itu melaksanakan pengukuran KKH dan KKV dengan menggunakan alat waterpass dan digital theodolit. Kemudian yang ketiga adalah mampu menghitung koreksi KKH dan KKV. Terus yang terakhir baru mampu membuat gambar secara manual. Seperti itu. Oke. Kemudian deskripsi mata kuliahnya ini, Bu. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi. Kajian mata kuliah diarahkan pada penguasaan pemahaman, kemampuan dalam mengambil data lapangan, mengolah data, dan menggambar peta situasi secara manual dengan metode terestris. Mata kuliah ini memiliki total 3 SKS, di mana itu diwujudkan dengan bentuk praktikum keseluruhan yang memiliki waktu 14 kali 3 kali 170 menit. Kemudian ini referensinya, Bu, beberapa buku, ada buku ajar dari kami. Kemudian ini belum selesai RPS-nya, cuman pertemuan 1 dan 2 ini yang saya minta nanti Ibu komentarin dari atas. Ini saya copy aja kan, Bu, dari kemampuan khusus ini kan sub CPMK. Iya, benar. Terus indikatornya seperti ini, Bu, melaksanakan prosedur kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja. Karena kami punya standar kalau praktikum harus berdasarkan K3L ini dulu. Oke. Kemudian baru melaksanakan penentuan posisi secara terestris dengan menggunakan alat kompas dan klirometer. Terus materi pokoknya ada 3, ada tentang K3L, terus mekanisme kerja alatnya seperti apa, yang terakhir adalah cara penentuan posisi secara terestrisnya seperti apa dengan menggunakan alat ini. Terus metodenya itu materi kelas, ada nanti materi kelas sedikit, habis itu diskusi, habis itu akan praktek ke lapangan, habis itu ada praktek mengolah data lapangan. Terus pengalaman belajarnya seperti ini, Bu. Mahasiswa mendiskusikan K3L, mekanisme kerja alat, dan cara penentuan posisi secara terestris. Kemudian mahasiswa mempraktekkan penggunaan alat kompas dan klirometer. Yang terakhir, mahasiswa mempraktekkan penentuan posisi secara terestris. Penilaiannya tugas kelompok dan individu, kriterianya kelengkapan APD, ketepatan dan kecepatan menggunakan alat, habis itu keakuratan penentuan posisi secara terestris. Membuat waktunya 2 kali 3 kali 170 menit. Mohon masukannya, Bu, dari atas, Bu. Boleh ke atas? Ke atas ini mata kuliah 03, murni ya, praktek 03. Semua berarti ya? Betul, Bu. Oke. Mata kuliah prasyaratnya matematika survei dan pengantar survei pemetaan. Nah, Bapak, kalau begini, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, kalau Bapak mengambil sebegitu banyak, maka semua ini itu harus menjadi tanggung jawab Bapak dalam mata kuliah yang diajarkan. Jadi pilihlah beberapa yang memang
bisa dikatakan itu menjadi tanggung jawab Bapak. Ini Berarti kan segini banyak terkait langsung ya Bu? Terkait langsung dengan mata kuliah? betul, Oke. betul. Kalau ini kan berarti mungkin Saya ada copy semua ini Bu soalnya. Jangan, Bapak akan diminta pertanggungjawaban. Ini berani-berani ngambil beban sekian banyak, mana Oh, baik, baik, buktinya, baik. begitu. Iya, 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 iya. Baik, Jadi baik. pilihlah yang memang kan CPL Prodi ini disusun pasti berdasarkan apa yang nanti diharapkan profil lulusan yang diharapkan. Baik, Nah, pasti kan udah dipikirkan nih mata kuliah apa yang menjadi penunjang untuk mencapai CPL. Jadi kalau sebegini banyak, Bapak akan diminta semuanya ini nanti. baik, baik. Jadi pilihlah 1-2 yang memang berkaitan langsung dengan mata kuliah. Karena itu kan sebenarnya di CPL Prodi itu kan akan dicapai setelah minimal dia kuliah 7 semester sampai dengan tugas akhirnya begitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang lain pun saya pesankan pilihlah yang memang menjadi tanggung jawab kita. Tidak perlu semua, tidak perlu sebanyak-banyak ini gitu. Ya, mungkin itu turun lagi Pak. Jadi termasuk aspek-aspek yang lain pun sama, aspek pengetahuannya, aspek itu sama, ya. Nah, mampu sub CPMK-nya mampu. Jadi ada berapa sub CPMK-nya? Ada 4 Bu. 4, oke. Ya. 4. Kalau ini mata kuliah memang praktek, berarti di dalam RPS itu materinya itu ada menjadi bagian dari kegiatan praktek. Jadi misalnya ketika akan responsi, ketika akan praktek gitu. Karena tidak ada lagi pemberian materi pembelajaran di dalam kuliah kuliah di kelas. Betul, begitu. betul. Jadi di RPS-nya pun harus dicantumkan bahwa itu pengantar praktek yang keterkaitannya dengan sub CPMK itu. Jadi atau kalau memang mereka sudah pernah diberi bekal di mata kuliah sebelumnya, RPS-nya hanya lebih langsung ke apa yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan prakteknya itu nanti, begitu. Baik. Mungkin kalau di yang biasa kami lakukan refresh saja Bu. Awal-awal itu untuk refresh, mengingatkan kembali. Boleh, itu, tetapi kan itu bukan kuliah kan berarti kan? Bukan. Hanya semacam pengantar untuk mereka. Arahan, ya. Iya, mungkin itu harus juga disampaikan di RPS-nya bahwa ini kegiatan hanya mungkin 10-15 menit mereka diberi pengarahan lagi untuk mereka ke lapangan begitu. Ya. Ini deskripsi mata kuliahnya sudah benar seperti ini Bu atau ada masukan? Yang harus deskripsi mata kuliah. Kajian isi mata kuliah diarahkan pada kan bukan pemahaman lagi Pak. Mata kuliah ini mempersiapkan riset mencapai kompetensi sudah yang bukan pemahaman kan? Iya, tapi sudah bukan pemahaman karena bukan teori kan? Bukan. Bapak lihat ini ranahnya lebih ke ranah psikomotorik, berarti Bapak lihat di taksonomi Bloom yang tadi pagi disampaikan Pak Darman, ranah mana yang ingin dicapai di dalam taksonomi Bloom itu? Apakah sudah sampai ke tahap naturalisasi, artinya pegang kompas dia udah langsung otomatis tahu pakai kompas itu, atau pegang klino dia udah langsung tahu klino itu untuk apa dan bagaimana memakainya, seperti itu. Karena ini mata kuliah lebih dominan ke praktek, artinya fokus di capaian pembelajarannya itu adalah fokus ke kemampuan psikomotorik, begitu. Karena mata kuliahnya mata kuliah praktek. Kalau pemahaman berarti itu masih ada teori di situ. Kalau Bapak buka lagi di taksonomi Bloom, pemahaman itu ada di level 2 di ranah kognitif, bukan di ranah psikomotorik. Kalau berarti pemahaman ini saya hapus, tapi penguasaan kemampuan gitu bisa ya, Bu? Jadi penguasaan kemampuan itu tidak terukur, Pak. Tidak terukur ya? Tidak terukur. Jadi Bapak harus kalau memang ini praktek dan ujiannya pun akan dilaksanakan dengan praktek, maka capaian pembelajaran yang akan dapat mahasiswa itu dalam bentuk kegiatan psikomotorik. Bapak mencermati ranah psikomotorik di dalam taksonomi Bloom yang tadi pagi disampaikan Pak Darman. Yang paling tinggi itu kan naturalisasi. Naturalisasi itu ibarat
kalau penyanyi dia mau nyanyi denger ting denting piano atau detikan dawai gitar, dia udah tahu oh ini nada dasarnya di mana. Tapi kalau seperti saya disuruh nyanyi, bisa aja nadanya kemana, suara saya kemana. Nah itu kan berarti belum naturalisasi seperti itu. Kalau kemampuan psikomotorik. Jadi misalnya dia pegang klino, dia udah tahu, oh ini klino untuk ngukur tinggi, untuk ngukur kelerengan misalnya. Dia udah nggak perlu lagi diajarin gini loh bacanya, gini loh ngukurnya, gini loh. Udah nggak gitu lagi. Kalau memang itu yang dituju, begitu. Kalau saya rubah seperti ini, benar nggak Bu? Kajian mata kuliah ini diarahkan pada penguasaan pengambilan data, lapangan, pengolahan data, dan menggambar peta situasi secara manual. Kenapa tidak misalnya mahasiswa melakukan pengambilan data, mengolah data yang didapat, dan menggambarkan data ke dalam peta secara manual. Jadi dia harus bisa melakukan kan. Jadi misalnya diberi ukur nih lapangan bola ini lerengnya berapa, jaraknya luasnya berapa, gambarkan di peta secara manual misalnya. Apakah memang harus manual? Enggak dengan ini masih yang satu Bu. Nanti setelah yang IUT 2-nya kami baru masuk ke yang yang digital. Oh gitu. Jadi ada tes sentuhan. Tapi ini skalanya ya, kecil Bu. Memang iya. Itu juga perlu. Karena begini. Saya dulu waktu belajar topografi, belajarnya manual seperti ini, pakai klino, pakai kompas, pakai meteran yang diberdirikan. Ketika mahasiswa sekarang sudah dengan digital, kadang-kadang dia tidak memahami itu gitu. Jadi memang tetap perlu yang menjadi dasar dari satu keilmuan. Oke, mungkin begitu Pak. Jadi kalau memang itu full praktek, jadi tujuannya pun menjadi kegiatan psikomotorik dan di deskripsinya pun harus dijelaskan gitu. Apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka dapatkan dan sebagainya. Begitu Pak. Nah kalau yang di sini ya, ini indikatornya benar seperti ini Bu atau ada masukan Bu? Indikatornya melaksanakan, oke, berarti bukan materi lagi berarti, tetapi kan kegiatan kan berarti. Ya, betul. Nanti akan terlihat di RPP-nya kan? Ya. Di RPP-nya akan terlihat bahwa ini melakukan apa, misalnya dikumpulkan 2 kali sekian menit ini mereka ngapain aja, jadwalnya kapan, itu di RPP akan terlihat nanti. Ya. Begitu. Ada masukan Bu kalau untuk yang di sini Bu, di pertemuan 1 dan 2-nya ini tentang ini kan bukan maksudnya bukan pertemuan Kak, tapi kegiatan. Karena kan bukan kuliah lagi. Di sini harus dicermati nanti. Oh, bukan berarti pertemuan lagi kan, tetapi kegiatan. Saya berubah kegiatan ya. Iya, kegiatan karena kan Bapak gitu ya? Mata kuliahnya praktek. Bukan teoritis di kelas. Begitu. Kegiatan. Iya, kan dalam konsep kampus Merdeka Belajar pun sudah tidak lagi dikatakan pertemuan kelas, tetapi kegiatan. Jadi mahasiswa bisa belajar dimanapun, yang penting bisa dikonversi. Begitu Pak. Ada lagi? Baik. Pengalaman nanti belajarnya ini sudah seperti ini atau ada masukan Bu? Kenapa? Yang pengalaman belajarnya ini sudah benar atau belum? Pengalamannya kan berarti melakukan Pak. Kalau dia praktek. Mendiskusikan. Diskusi kan sudah tidak lagi. Mempraktekkan. Dia kan tidak berdiskusi lagi, tapi kegiatannya udah lebih ke fisik, kegiatan praktek. Begitu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke sedikit penjelasan tentang RPS. Setelah itu kita bisa diskusi lagi dengan RPS dan RPP. Saya share dulu apa itu RPP. Oke, tadi kita sudah membahas tentang
RPS, sekarang kita membahas tentang RPP. Rencana Pembelajaran. Oke, apa sih sebenarnya yang diharapkan? Pastinya Bapak Ibu bisa membedakan apa itu RPS, apa itu RPP, kemudian komponen-komponennya, dan yang terakhir kembali saya mohon maaf karena ini menjadi tugas Bapak Ibu setelah tadi menyusun CPMK, peta CP, sub CPMK, dilanjut dengan menyusun RPS, dan setelah RPS Bapak Ibu diminta menyusun RPP, dan ini juga menjadi tugas mandiri Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dulu apa sih sebenarnya beda RPS dan RPP. Kalau RPS itu dibuat untuk satu mata kuliah, untuk satu semester. Apa yang ingin dicapai di RPS? Yang ingin dicapai pastinya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau dulu namanya standar kompetensi. Kemudian RPS itu menjadi pedoman umum mata kuliah yang menjadi pegangan dosen pengampu dan juga menjadi pegangan oleh mahasiswa peserta kuliah tersebut. Apa bedanya dengan RPP? RPP itu dibuat untuk satu kemampuan khusus atau satu sub CPMK. Bisa 1 kali tatap muka, bisa lebih. Kemudian RPP itu disusun untuk mencapai kemampuan khusus. Jadi kalau Bapak Ibu ketika menyusun RPS ada 5 sub CPMK, maka Bapak Ibu harus menyiapkan 5 dokumen RPP. Tadi saya katakan ada indikator-indikator yang merupakan penjabaran atau uraian dari sub CPMK. Ketika satu sub CPMK disiapkan untuk 2 kali pertemuan misalnya, atau 2 kali praktek, maka yang mana yang ada, indikator mana yang ada di pertemuan pertama, indikator mana yang ada di pertemuan berikutnya. Nah, itu akan terlihat di RPP. Jadi, Bapak Ibu menyusun satu RPP itu untuk satu sub CPMK atau untuk satu kemampuan khusus. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk melihat ketercapaian pada kemampuan khusus tersebut. Jadi misalnya tadi sub CPMK-nya mahasiswa mampu melakukan pemasangan jarum infus dengan benar. Apa kegiatannya? Maka disusunlah di dalam RPP. Kegiatannya misalnya penjelasan teorinya, kemudian simulasi praktek atau melakukan praktek, dan sebagainya. Sehingga satu sub CPMK itu bisa dicapai dengan satu RPP yang disusun. Kemudian RPP ini merupakan pedoman perkuliahan di kelas. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya praktek, itu akan terlihat di RPP. Misalnya minggu sekian teori, minggu sekian teorinya sekian, kemudian ada 3 minggu yang dikumpulkan menjadi satu modul praktek. Akan terlihat di dalam RPP tersebut. Walaupun untuk praktek harus ada panduan praktikumnya, prakteknya. Jadi ini bedanya. Jadi kembali saya ingatkan, kalau Bapak Ibu tadi menyusun RPS, kemudian menguraikan menjadi sub CPMK, itu ada 14 sub CPMK, maka Bapak Ibu akan diminta menyusun 14 dokumen RPP. Itu sebabnya jika Bapak Ibu menyusun RPS, perencanaan perkuliahan, jangan berpedoman pada satu buku, tetapi susunlah dulu capaian pembelajarannya, baru dicari materinya, dicari bahan kajiannya dari berbagai sumber. Begitu. Oke, apa komponennya RPP? Komponen RPP tidak berbeda jauh dengan RPS. Ini ini semua identitas mata kuliah ada di RPS. Kemudian, capaian pembelajarannya ada di RPS, kemampuan khususnya ada di RPS, indikator ada di RPS. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun RPS dengan benar, dengan baik, maka RPP itu hanya tinggal menambahkan satu kolom.
satu tabel. Sorry, ini tidak terlihat. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada bahan kajian, dan ada kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran diuraikan dalam bentuk tabel. Ada tahapnya, awal, inti, akhir, ada kegiatannya, ada metode yang dilakukan, ada alokasi waktu, dan sebagainya. Tadi misalnya akan praktek. Kegiatannya seperti apa? Ya, awal mungkin refresh materi yang akan dipraktekkan, misalnya 10-15 menit. Kemudian metodenya praktek, pergi kemana, sekian berapa lama, dan sebagainya, itu ada di RPP. Atau misalnya teori, katakanlah penjelasan tentang memasang jarum infus dengan benar. Itu mungkin itu tujuan atau itu sub CPMK-nya. Di awal kegiatannya seperti apa? Ya pastinya kalau kuliah Bapak Ibu mungkin awalnya itu dengan salam, berdoa. Yang penting di setiap awal perkuliahan Bapak Ibu menyampaikan kembali kemampuan khusus yang akan dicapai atau pengalaman belajar yang akan didapat oleh mahasiswa. Itu penting karena itu akan memotivasi mahasiswa untuk perkuliahan ketika itu. Kemudian kegiatan intinya apa ya? Kegiatan intinya menyampaikan bahan kajian. Kalau dalam satu sub CPMK itu ada, katakanlah ada 5 indikator yang dibagi dalam 2 kali pertemuan. Mungkin yang minggu pertama misalnya indikator 1-3. Ya di sini kelihatan, di intinya sini, menyajikan atau menyampaikan materi ABC misalnya. Metodenya gimana? Diskusi, ceramah, penugasan, atau misalnya karena daring, dengan Zoom, dengan WA Group, misalnya. Itu ada di inti. Nah, kemudian di akhir apa? Di akhir pastinya yang harus ada adalah resume. Resume dari apa yang dipelajari sepanjang sekian puluh menit yang telah berlangsung. Jadi itu di RPP itu hanya ketambahan tabel ini. Kalau Bapak Ibu sudah menyusun RPS, maka hanya menambahkan tabel ini dengan menguraikan lagi indikatornya, tujuannya kan terkait indikator. Kemudian materinya, tambahan kajiannya. Itu RPP. Jadi hanya sederhana. Ini saya memberi contoh misalnya mata kuliah fisika mekanika kayu, ini mata kuliah yang berkaitan dengan sifat-sifat kayu. Ini capaian pembelajarannya. Kemudian pada kemampuan khusus, mahasiswa mampu mengukur dan menghitung kerapatan dan berat jenis serta menjelaskan variasi kerapatan. Ada teori, ada praktek dalam kemampuan khusus ini. Teorinya di mana? Teorinya dia pasti teori tentang kerapatan atau BJ, kemudian juga variasi kerapatan dalam sebatang kayu atau sebatang pohon misalnya. Prakteknya di mana? Prakteknya ini mengukur. Mengukur dilakukan di laboratorium dengan sepotong kayu yang diukur dimensinya, ditimbang masanya dan sebagainya, dan kemudian ada rumus mereka menghitung. Oke, ini deskripsi mata kuliahnya. Indikatornya, di sini jelas indikatornya, menjelaskan konsep, menjelaskan hubungan kerapatan dengan kualitas kayu, menjelaskan berbagai cara mengukur dan menghitung. Jadi mengukur dan menghitung ini berarti kegiatan praktek. Oke, ini tujuannya, materinya, cara mengukur, termasuk ada cara mengukur. Nah, ini kegiatannya, memberikan dan sebagainya. Kemudian, karena ini di kelas teori, maka yang harus disampaikan adalah bagaimana rencana praktikum itu. Apa yang harus mereka persiapkan. Sementara praktikumnya ada di modul praktikum. Bagaimana mengukurnya, bagaimana menggunakan kaliper, bagaimana menimbang, bagaimana menghitungnya dengan rumus yang ada, dan sebagainya. Itu ada di penuntut praktikum. Di perkuliahan teori, mereka diberi secara teori, tetapi tidak praktek. Praktek karena ada di jam yang lain. Jadi
intinya perbedaan RPS dan RPP itu, RPP lebih detail karena hanya untuk satu sub CPMK, sedangkan RPS itu untuk satu CPMK. Kembali saya sampaikan, kalau Bapak Ibu membuat 14 sub CPMK, maka nanti pembimbing atau fasilitator Bapak yang mendampingi Bapak Ibu menyusun RPS, RPP akan meminta 14 dokumen RPP. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mencantumkan 5 sub CPMK atau 5 kemampuan khusus, maka akan ada 5 dokumen RPP. Tapi itu tetap harus dilaksanakan untuk sebanyak minimal 14 kali perkuliahan kalau itu teori. Begitu. Jadi hanya itu bedanya. Terakhir ya menyimpulkan dan sebagainya, memberi gambaran perkuliahan berikutnya, kalau ada tugas menyampaikan tugas. Selesai. Itu RPP. Jadi sebenarnya yang sulit itu adalah ketika Bapak Ibu memulai menentukan capaian pembelajaran mata kuliah. Ketika itu sudah didapat, ketika Bapak Ibu sudah yakin dan menjabarkannya menjadi beberapa sub CPMK, sudah bisa membayangkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, itu dicantumkan atau ditulis dalam RPS. Karena dengan RPS itu pengelola prodi bisa merencanakan perkuliahan pada semester yang akan berjalan. Selanjutnya di kelas, Bapak Ibu pegangannya adalah RPP. Pasti akan ada yang bertanya, boleh nggak nyimpang-nyimpang? Bapak Ibu, RPS, RPP itu bukan dokumen kitab suci yang nggak boleh dirubah. Tim pekerjaan selalu menyampaikan, ketika RPS, RPP sudah selesai dilaksanakan, sudah dilakukan evaluasi, itu sudah basi, itu sudah out of date. Karena apa? Dari evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, baik itu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, atau evaluasi proses belajar mengajar, kita bisa melihat, oh ini harus diperbaiki. Oh, ini CPMK-nya terlalu tinggi, mahasiswa saya tidak bisa mencapainya. Nilainya jeblok semua. Nah, itu berarti dirubah, istilahnya itu direkonstruksi dokumen RPS dan RPP. Tadi misalnya saya lupa tadi sebelum azan zuhur sebelum azan asar tadi ada ibu siapa tadi yang katanya boleh nggak suka-suka. Suka-suka tidak boleh. Di awal tadi disampaikan RPS itu guideline kita, panduan kita. Tidak boleh suka-suka. Tetapi yang boleh itu adalah suka-suka mengambil contoh. Jadi misalnya ada mata kuliah terkait misalnya ekonomi yang bicara tentang jual beli. Mahasiswa disuruh memberi atau menulis paper atau menulis opini mereka tentang jual beli. Nah, mereka boleh memberikan opini atau mereka menulis paper apapun tentang jual beli. Misalnya jual beli dari sisi konsumen, jual beli dari sisi produsen, jual beli online, jual beli offline, itu boleh. Tetapi semua masih dalam kerangka untuk mencapai sub CPMK tentang jual beli tersebut. Begitu. Jadi kalau yang namanya suka-suka itu tidak dibenarkan karena kita punya RPS, kita punya perencanaan. Kaitannya nanti kemana? Kaitannya nanti ke evaluasi. Misalnya Bapak Ibu seperti tadi dicontohkan mahasiswa mampu melakukan pemasangan jarum infus dengan benar. Kalau psikomotorik kalau melakukan berarti ukurannya apa keberhasilan mereka? Ya diujinya praktek. Ya walaupun bukan dicobloskan ke tangan manusia, misalnya ke model, ke alat peraga, tetapi itu ketercapaiannya akan dilihat dengan praktek. Akan berbeda kalau misalnya itu teori. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemasangan alat infus yang benar. Berarti di situ evaluasinya teori.
Pertanyaannya karena mampu menjelaskan, kembali jelaskanlah cara memasang jarum infus yang benar. Kalau memang ada beberapa kriteria, menurut kriteria A. Karena kalau tidak dibatasi, mahasiswa akan menjawab berdasarkan banyak kriteria dan itu benar semua. Tetapi kita harus memberi batasan. Misalnya ada 3 kriteria infus yang benar menurut 3 sumber, entah 3 buku, entah 3 ilmuwan misalnya. Pertanyaannya misalnya, jelaskanlah cara memasang jarum infus yang benar menurut buku A atau menurut pendapat A. Begitu. Tapi kalau misalnya jelaskanlah cara memasang jarum infus yang benar, dia menjawab menurut pendapat A, menurut pendapat B, menurut pendapat C, semuanya harus dibenarkan. Karena kita tidak memberi batasan. Hal yang sama juga pertanyaan yang sering mungkin tanpa sadar kita lakukan, bagaimana pendapat Anda tentang sesuatu? Katakanlah, bagaimana pendapat Anda tentang jual beli? Atau misalnya apa yang dimaksud dengan jual beli? Ya dia menjawab segala macam tentang jual beli itu dibenarkan karena tidak ada batasan. Terlebih pertanyaan, bagaimana menurut Anda? Oke, sekarang yang ramai misalnya kalau orang hukum pasti bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dosennya menanyakan pertanyaan ke mahasiswa, bagaimana menurut Anda, bagaimana pendapat saudara tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Bolehkah kalau saya sebagai mahasiswa, saya menjawab? Untuk saya tidak masalah. Boleh tidak kira-kira? Saya fine-fine aja, saya setuju saja dengan undang-undang itu. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya menjawab seperti itu. Apakah boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Karena kan ditanyakan pendapat saya. Pendapat mahasiswa, mau dia jawab apapun, itu kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang. Karena kita tidak memberi batasan. Nah, itulah fungsinya RPS. Itulah fungsinya Bapak Ibu mencantumkan sub CPMK atau kemampuan khusus yang dijabarkan lebih detail menjadi indikator-indikator. Ketika Bapak Ibu nanti besok Pak Lambang akan menyampaikan tentang evaluasi, ketika Bapak Ibu akan mengevaluasi ketercapaian proses pembelajaran itu, kembalikan pertanyaan itu kepada apa yang ingin dicapai. Ya kan aneh kalau kita ingin melihat analognya misalnya si A pergi ke Balikpapan. Kita pakai Google Map karena nyambung dengan GPS. Tapi ternyata dia ke mana? Ke Bontang. Ke utara. Lah kan nggak nyampe-nyampe ke Balikpapan. Karena arahnya beda. Nah, itu analog untuk fungsi dari RPS. Jadi kalau memang kita ingin mengetahui ketercapaian sesuatu, ya analisanya atau evaluasinya juga harus ke situ. Begitu. Kalau Bapak Ibu sudah menyusun RPS dengan baik, proses mengajar itu sudah menjadi bukan hal yang sulit. Satu tim 3 orang, 4 orang pun tidak menjadi sulit. Tinggal semua menyepakati RPS, RPP yang disusun, udah tinggal pelaksanaannya aja. Siapa masuk tanggal kapan, ngajar apa, menjadi lebih mudah, menjadi lebih enak. Dan tidak ada lagi dosen yang mengajar masuk kelas tanpa persiapan, tanpa perencanaan. Akhirnya di kelas tidak punya modal, ya udah bekesahan jar orang Banjar kan. Ya entah cerita anak cucunya, entah cerita tetangganya, entah cerita politik, entah cerita apa. Karena tidak ada yang mau dituju, tidak tahu mau menuju kemana. Sama istilahnya kalau kita mau jalan-jalan, kita nggak tahu mau kemana. Mau kemana nggak tahu lah. Yang penting jalan-jalan.
Ya udah muter nggak karuan, nggak tahu arah yang dituju. Makanya RPS itu jadi panduan, jadi penuntun, jadi pedoman dalam proses pembelajaran tersebut. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada lagi yang mau berbagi cerita, berbagi RPS-nya atau CPMK-nya? Silahkan. Semakin cepat mengetahui apa yang keliru dari yang kita buat, semakin mudah kita memperbaikinya. Insya Allah seminggu ke depan sudah pada selesai tugasnya. Saya Bu Dr. Isna. Silakan Ferry. Pak Ferry. Ya, silakan. Ya. Mohon izin share Bu Dr. Isna. Silakan. Pak Ferry dari mana? Oh ya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Ferry Bu dari Politeknik Sinarmas Brokul. Oh. Salam buat Pak Dedi Kustiono ya. Siap Bu, akan Mahasiswa disampaikan Bu. bimbingan saya itu. Siap, nanti akan disampaikan Bu Isna. Oke. Bu Isna, ini sebenarnya RPS yang dulu sudah saya buat, namun karena ikut pekerti, jadi saya mulai menyesuaikan Bu. Jadi mungkin ada beberapa nanti yang terkait detail-detailnya belum saya perbaiki, tapi ini mungkin akan saya tunjukkan. Ya. Ini nanti tolong disebar ilmunya dibagi ke teman-teman di kampusnya ya Pak, biar ilmunya berkah. Siap Bu, siap Insya Allah Bu Isna. Baik ini Bu ya, untuk draftnya ini kan rencana RPS-nya kami dari Politeknik Sinarmas Brokul, untuk prodinya D3 perawatan mesin, mata kuliah yang diampu adalah pompa dan kompresor. Mata kuliah ini bersifat teori Bu. Oke. Jadi untuk kode mata kuliah sesuai kurikulum adalah PMP 2015, diambil di semester 4 dengan bobot 2 SKS, di mana dosen pengampunya saya sendiri Bu. Oke. Untuk capaian CPL, capaian pembelajaran lulusan, dinilai dari sikap seperti ini. Keterampilan umum tadi sebenarnya saya juga hampir sama kayak rekan saya Pak Niko ya Bu ya. Tadi itu semua keterampilan umum itu saya ambil dari kurikulum, saya masukkan semuanya. Tapi sekarang saya ambil yang relevan, jadi saya sinkronkan dengan mata kuliah. Jadi 3 ini yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan Bu Isna. Ya. Kemudian untuk keterampilan khusus, ini khusus di mata kuliah mampu memahami teori pompa dan kompresor serta menghitung efisiensi pompa dan kompresor sebagai salah satu indikator unjuk kerja pompa dan kompresor. Oke. Kemudian untuk CPMK, CPMK-nya untuk yang paling tinggi ya Bu ya. CPMK-nya ini diplot di C3 Bu ya. C3 itu level 3 Bu. Penerapan. Oke. Melakukan itu penerapan level 3. ya. Oke, aplikasi. Di bawahnya analisa ya Bu ya. Jadi di-upload di level 3. Jadi setelah menyelesaikan mata perkuliahan ini, mahasiswa mampu melakukan perhitungan unjuk kerja pompa dan kompresor. Kemudian untuk mencapai CPMK itu, maka dijabarkan secara khusus di sub CPMK dengan level di bawahnya. Di level ada yang 1, 2, 3, ada yang mayoritas di level 1, 2, dan ada beberapa yang sudah masuki di level 3 untuk yang CPMK di 6 ini. Oke. Jadi ini mampu menjelaskan klasifikasi pompa dan kompresor masih level 2, mampu menyebutkan komponen utama pompa kompresor ini level 2, mampu menjelaskan prinsip kerja pompa juga masih di kelompok 2, identifikasi ini untuk menurunkan mungkin sudah level 4, level 3 ya Bu Isna ya. Bukannya analisis itu? Belum Bu, cuma menurunkan rumus empirisnya aja dari rumus dasarnya. Oke. Kemudian baru setelah mampu menentukan rumus agar tercapai dia mampu melakukan perhitungan unjuk kerja pompa di CPMK terakhir mampu menerapkan rumus yang didapat ke dalam perhitungan unjuk kerja pompa. Jadi seperti itu. Untuk deskripsinya tadi saya coba mengadopsi ya saran dari Bu Isna bahwa deskripsi mata kuliah itu dimasukkan strategi pembelajarannya seperti apa. Saya coba masukkan Bu. Jadi mungkin kurang sempurna tapi mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Matrikul ini bersifat teori yang disampaikan dalam 14 kali pertemuan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang teori dasar pompa dan kompresor yang meliputi jenis-jenis pompa dan kompresor, komponen utamanya, prinsip kerjanya, serta unjuk kerja pompa dan kompresor, dan implementasi di bidang perawatan mesin.
Harus ditambahkan evaluasinya seperti apa. Evaluasi dilakukan misalnya dengan UTS, UAS, atau portofolio, atau apa dicantumkan di sini. Siap, Bu. Gitu. Jadi evaluasi yang akan dilakukan besok kan Pak Lambang akan menyampaikan tentang evaluasi, mungkin bisa mata kuliah saya mungkin tidak perlu UTS tapi portofolio, artinya tiap minggu mereka harus melakukan tugas-tugas RT. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi tinggal nanti tambahkan evaluasi. Ya, Bu. Oke, sudah bagus. Kalau saya bisa simpulkan untuk deskripsi ini berarti berawal dari kemarin sebenarnya pengen riset itu sudah jadi, cuman kepotong lagi ini, potong apa namanya? Ikut Pak Sulfandi minta tolong di pekerti ini tadi. Oke, silakan Pak. Baik, saya lanjutkan. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari penjelasannya Bu Dr. Risna, deskripsi ini berarti penggambarannya lebih komprehensif ya Bu, ya? Dari awal step sampai akhir step gitu ya? Betul. Gitu. Sehingga ketika gini, ini kan tujuannya misalnya Politeknik Sinarmas akan menjaring mahasiswa baru. Ini diupload di webnya Politeknik. Kemudian mahasiswa calon mahasiswa itu ingin tahu kalau saya ngambil kuliah di prodi ini, mata kuliah apa sih yang akan saya dapat, akan saya pelajari. Kemudian menemukan dia mata kuliah perawatan pompa misalnya. Pasti dia penasaran lagi. Mata kuliah itu apa sih ya isinya? Ngapain aja sih ya selama 1 semester? Tujuannya itu sebenarnya untuk itu. Mungkin kita di Dikti, tapi Dikti sudah meminta itu kan, di PD Dikti kan sudah harus dicantumkan. Kalau Bapak Ibu mungkin punya anak mau lulus SMA, mau kuliah kemana, ke Jawa atau kemanapun, pasti kan akan browsing tuh. Prodi ini adanya di fakultas mana, di universitas mana saja, kemudian apa sih yang dipelajari, apa sih keistimewaan prodi ini, atau apa sih keunikannya, apa sih yang akan dipelajari selama katakanlah 7 semester teori dan praktek. Kalau sudah lulus dia mau jadi apa sih profilnya? Sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi ini lebih bisa menggambarkan tentang mata kuliah tersebut. Siap. Begitu. Oke Bu, segera diperbaiki nanti Bu Dr. Risna. Ya. Untuk referensinya yang dipakai ini ya Bu ya, secara umum sih ini. Referensi pun sekarang udah, kalau misalnya ada yang online ya nggak apa-apa, web. Siap. Ini jurnal ini gitu. Sekarang udah mahasiswa saya tuh lebih pintar dari saya kalau sudah urusan komputer, urusan internet. Oke, siap Bu. Siap. Nah, ini tadi ada masukan dari Prof Endang ya Bu ya. Jadi tadi di RPS kami sebelumnya itu belum ada bagan alirnya ini. Iya. Jadi ini tadi sudah mulai mengimplementasikan bagan alirnya ilmunya ini ke RPS kami. Jadi seperti artinya ada 3. Begini. Oke, saya tanya dulu. Kalau dipasang seperti ini, artinya ini yang mampu menjelaskan prinsip kerja pompa itu bisa disampaikan lebih dulu dari yang klasifikasi dan komponen, begitu. Siap Bu. Ini yang 3 ini bisa dibolak-balik, kasarnya boleh. Bahasa kasarnya yang 3 ini penyampaiannya bisa dibolak-balik. Ya, kalau tadi sih dapat ilmu kalau yang 3 ini sifatnya prosedural Bu. Kalau ini hierarki. Iya. Jadi yang 3 di bawah ini penyampaiannya bisa bolak-balik. Siap. Artinya betul, Bu. Yang manapun lebih dulu tidak akan berpengaruh. Nggak berpengaruh. Tetapi ketiga ini sudah harus tercapai sub CPMK-nya, kemampuan khususnya sebelum dia masuk di yang ke-4, ke-5, ke-6 begitu. Siap. Betul Bu. Ya. Jadi kalau dia sebelum dia memperoleh CPMK yang ini Bu, dia harus menguasai CPMK ini. Iya. Jadi hierarkinya sampai di titik atasnya mahasiswa mampu melakukan perhitungan unjuk kerja pompa dan kompresor. Oke. Jadi seperti ini. Ada masukan lagi Bu?
Saya kira So far- sudah bagus karena sebenarnya ini kan yang tahu pengampu mata kuliahnya. Kalau saya hanya ingin klarifikasi kalau Siap. prosedural itu berarti mau dibolak-balik pun tidak masalah. Nggak ada Tetapi masalah. kalau hierarki itu benar-benar harus runut. Harus ini dulu, runut, betul Bu. Iya, begitu. Confirm. Bu, mohon Oke. izin bertanya, Bu. Silakan Pak Sandi. Bu, mau nanya, kalau misalnya di RPS itu terkait masalah referensi, sebenarnya sih berapa tahun terakhir sih Bu yang harus kita gunakan di RPS? Terima kasih Bu. Oke, kita ke referensi. Referensi itu kalau dosen punya buku ajar, ya buku ajarnya bisa jadi referensi. Begini, berapa tahun? Pertanyaan itu, kalau buku teks, itu sebenarnya buku lama pun, kalau memang belum ada yang memperbaharui teori-teori di buku teks, itu tidak masalah. Itu kalau buku teks ya, kalau textbook. Tetapi kalau itu jurnal misalnya, jurnal kan cepat sekali berubahnya. Hasil-hasil penelitian itu kan cepat sekali berubahnya. Saya memberi gambaran begini. Saya mendalami bidang sains dan teknologi kayu. Ya, di kami di dunia ilmu kayu, ilmu dan teknologi kayu itu ada 2 buku teks. Yang pertama itu Principle, judulnya sama, Principle of Science and Wood Technology. Tetapi yang pertama itu tentang solid wood, tentang kayu padat. Yang kedua itu tentang komposit bahan berkayu. Nah, buku yang pertama itu terbit tahun 75 terakhir. Buku yang kedua itu terakhir itu direvisi terakhir tahun 82. Udah puluhan tahun. Tetapi ketika saya coba browsing di internet mencari buku itu yang versi terbaru, ternyata di Amazon masih dijual versi yang tahun 75 dan 82. Mau yang PDF-nya, yang soft copy-nya. Dan harganya lumayan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2 juta rupiah soft copy-nya. Itu buku tahun 75 dan 82. Tidak ada buku edisi revisi dari buku-buku tersebut. Ya artinya apa? Artinya ilmuwan teknologi kayu masih menggunakan buku itu untuk rujukan. Jadi kalau ditanya tahun berapa tahun, kalau textbook itu yang penting itu edisi terakhir. Tapi kalau jurnal, nah itu yang sebegitu cepatnya dia berubah informasinya, berganti. Itu yang harus, kalau jurnal mungkin lebih baik ditaruh judul jurnalnya, biar mahasiswanya browsing sendiri, mencari yang keterkaitan dengan bahan-bahan kajian yang Bapak Ibu berikan. Itu kalau jurnal. Kalau textbook, yang penting itu masih termasuk edisi terakhir yang belum ada edisi revisinya. Karena kalau textbook ada edisi revisinya akan keluar, akan disampaikan. Kalau masih dijual di Amazon dengan tahun 75 dan 82, berarti buku itu masih eksis dan masih dipakai. Dan memang iya, saya baca paper-paper yang terkait dengan Wood Science and Technology juga masih merujuk di buku-buku itu. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya buku teks, nanti kalau ikut pelatihan AA, itu akan diajarkan bagaimana menyusun bahan ajar, buku ajar. Buku ajar itu disusun berdasarkan RPS. Berdasarkan RPS, yang sub CPMK-nya atau kemampuan khususnya itu menjadi bab-bab di dalam buku ajar tersebut. Begitu. Jadi kalau ditanya berapa tahun, tergantung kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Unmul misalnya, kalau untuk skripsi ya diharapkan 10 tahun terakhir. Walaupun mahasiswa kadang-kadang masih pakai rujukan yang umurnya lebih tua dari umur mereka. Tetap aja lah, susah. Yang namanya budaya membaca di kita itu masih sangat-sangat kurang. Walaupun di internet segitu mudahnya mendapatkan informasi. Begitu ya Pak. Jadi tidak ada rujukan. Yang penting keterkaitan bahan kajian dengan sumber informasi yang ada di buku atau di jurnal atau di situs itu ada. Begitu. Ya. Oke, ada yang lain? Bu Dr. Isna Yuniar, saya boleh lanjutkan sedikit Bu ya. Soalnya Silakan, masih silakan. belum komplit tadi Bu. Ya, silakan. Nah,
ini ada beberapa yang memang masih perlu saya konfirmasikan ke Bu Dokter. Ini Bu, saya masih ini ya Bu ya, masih mispersepsi terkait masalah indikator sama materi pokok. Kalau saya tangkap dari penjelasannya Bu Dr. Ista tadi bahwa untuk sub CPMK itu kan sudah kita jabarkan di atas ya, jadi tinggal copy paste aja. Kemudian indikator ini adalah pendetailan dari bagaimana kita mencapai sub CPMK. Iya. Nah, materi pokok ini apakah bisa saya bilang bahwa materi pokok ini adalah pendetailan lagi dari indikator, Bu? Atau sifatnya setara atau gimana, Bu? Ya? Jadi gini, tadi disampaikan indikator itu komponennya adalah KKO, kata kerja operasional, dan konten. Tadi contohkan menjelaskan cara kerja mesin bakar. Menjelaskan KKO, cara kerja mesin bakarnya konten. Jadi kalau Bapak menyusun misalnya, nah kembali saya ingatkan, indikator dan sub CPMK atau kemampuan khusus itu harus selalu menggunakan kata kerja operasional. Seperti yang disampaikan Pak Darman tadi pagi terkait dengan taksonomi Bloom. Jadi kalau afektif itu ada sekian 5 ranah, 5 tingkatan, kognitif itu 6 tingkatan, dan psikomotor itu ada 4 tingkatan. Setiap tingkatan itu kan punya misalnya di kognitif level 2 pemahaman. Pemahaman itu bisa menggunakan kata menjelaskan, menguraikan, dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Darman sudah memberikan contoh kerja. Contoh kata kerja operasional, kalau belum nanti saya kirim ke panitia untuk disampaikan. Nah, jadi indikator itu detail dari kemampuan khusus. Misalnya di sini mampu menjelaskan klasifikasi pompa dan kompresor. Yang pertama misalnya menjelaskan tentang kompresor. Bahan kajiannya berarti kompresor. Menjelaskan tentang pompa. Bahan kajiannya berarti pompa. Mengklasifikasikan pompa berarti bahan kajiannya klasifikasi pompa. Begitu. Berarti hampir mirip-mirip gitu ya Bu ya? Sama, bukan mirip, sama. Cuma di bahan kajian kata kerja operasionalnya dibuang. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau di indikatornya ada 5 indikator, maka materi pokok atau bahan kajiannya pun akan ada 5. Karena di materi pokok ini semua kata kerja operasionalnya itu sudah dibuang, tinggal kontennya saja. Kan rumusnya indikator adalah kata kerja operasional plus konten. Kontennya di mana? Kontennya ya di bahan kajian. KKO-nya dibuang ketika itu dipindah ke bahan kajian. Bapak Ibu beruntung karena sekarang mengerjakannya dengan komputer, tinggal delete. Terbayanglah dulu ketika kami ikut pelatihan ini di tahun 91 masih pakai mesin ketik. Begitu salah ganti kertas. Begitu salah tip X. Jadi mestinya sudah lebih mudah. Oke. Gitu. Bu, mohon izin, berarti saya ulangi Bu ya, biar terkonfirm. Berarti indikator ini kontennya adalah KKO, kata kerja operasional, plus konten gitu ya Bu ya, untuk materi pokoknya aja, kontennya aja. Iya, KKO dibuang. Siap, Bu. Jadi kalau di indikator ada 5, ya bahan kajiannya berarti ada 5. Di indikatornya ada 10, ya bahan kajiannya ada 10. Nanti ketika di RPS, misalnya seperti ini 2 kali perkuliahan, tinggal dibagi indikator mana saja yang disampaikan di perkuliahan pertama, indikator mana yang disampaikan di perkuliahan kedua, begitu. Karena kan kalau satu sub CPMK dibagi kan tidak bisa terdeteksi capaian mana yang ingin dicapai, karena masih terlalu global. Jadi diuraikan lebih detail di indikator. Jadi kalau misalnya seperti ini 3 kali pertemuan, berarti di sini kan nanti diuraikan ada berapa indikator. Indikator 1, 2 disampaikan pada pertemuan pertama, indikator 3, 4, 5 pertemuan kedua, indikator 5, 6, 7 di pertemuan ketiga. Tinggal nanti kan materinya kan tinggal dibagi. Oh, saya harus ngajar minggu kedua. Oh, ternyata sekarang itu sudah masuk materi ini. Begitu. Siap, Bu. Oke, clear Bu. Terima kasih Bu Dr. Isna Yuniar Wardani. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan. Sedikit Bu dari saya Bu. Sedikit Bu.
Silahkan, Gufron. banyak juga nggak apa-apa Pak Gufron. Tidak Anu, ada yang melarang. Saya ingin menanyakan tadi yang digambarkan oleh Pak Ferry yang bagan prosedural itu kalau misalkan kita taruh di sampingnya di masing-masing sub MCK bisa lah Bu. Jadi misalkan yang pertama kita tadi harus menyampaikan ini dulu, kita taruh di sampingnya bukan di bawahnya dari sub bagian yang paling bawah itu Bu. Bisa lah Bu bagannya itu. Pak, kalau peta itu, bagan CP itu, Bapak yang tahu. Bapak yang tahu mana harus diajarkan lebih dulu, mana yang bisa dibolak-balik proses pembelajaran. Artinya ini minggu ini, mestinya minggu ini ternyata udah minggu depan aja. Sekarang saya seperti tadi Pandang menyampaikan tentang sosial, apa tadi, mata kuliah sosial, keluarga dulu. Iya, sosiologi. Padahal mungkin di petanya mungkin tidak di kolom pertama, tetapi kolom sampingnya yang keberapa gitu. Jadi kalau yang namanya prosedural, posisinya itu sejajar Pak, sejajar dalam garis yang sama. Oh, gitu. Tapi kalau hierarki dia harus ke atas, begitu. Tapi juga dalam satu peta boleh gabungan. Jadi misalnya, ini harus prosedur dulu, ini harus hierarki. Berikutnya, ini masih bisa, ini prosedur lagi, ini hierarki, itu nggak masalah. Bapak Ibu yang tahu, peta itu fungsinya untuk kita melihat, merencanakan tahapan proses pembelajaran terkait dengan waktu yang diberikan ke kita selama 14 minggu dalam satu semester. Begitu. Oke. Kemudian satu lagi Bu, untuk misalkan tadi Ibu mengatakan kalau yang tidak ada praktek kan ada simulasi Bu ya. Jadi misalkan kalau mata kuliahnya tidak ada praktek. Iya, ada istilah simulasi. Boleh simulasi ya. Oke. Kalau misalkan kita dalam kelas itu ada pertemuan tertentu yang diskusi kelompok, apakah itu bisa dimasukkan dalam kolom pertemuan, Bu? Pertemuan keberapa bisa kan? Boleh. Bisa, kalau ya? diskusi itu kan strategi pembelajaran. Ya. Sekarang diskusinya untuk apa? Untuk mencapai sub CPMK yang mana? Atau untuk mencapai indikator yang mana? Boleh. Tidak masalah, Pak. Enggak, tidak maksud saya dimasukkan ke dalam pertemuan khusus tersendiri, bukan masuk bagian dalam pertemuan gitu, Bu. Jadi pertemuan misalkan saya mengambil diskusi itu pertemuan ke 10, 11, 12 misalkan. Karena ada banyak kelompok. Nah, di pertemuan itu saya tuliskan simulasi tadi, diskusi itu bisa, Bu ya. Oke. Tapi kan tetap harus ada sub CPMK yang ingin dicapai kan, Pak? Oh gitu. Oke. Iya. Ya, Bu. Ya. Jadi misalnya Bapak ngajar mata kuliah apa kalau saya boleh tahu? Sistem informasi manajemen, Bu. Oke. Misalnya pada sub CPMK yang terakhir. Iya. Mahasiswa apalah yang saya juga nggak ngerti mata kuliah itu. Tapi strateginya apa? Diskusi kelompok. Pastinya kan diskusi kelompok mungkin minggu sebelumnya mereka sudah diberi tugas. Iya, betul, Untuk Bu. kita bisa mencapai kemampuan ini, kita akan diskusi dalam 3 minggu terakhir. Mahasiswa mungkin dibagi dalam kelompok-kelompok, kemudian mereka presentasi per kelompok, kemudian ditanggapi oleh teman-temannya yang lain. Tetapi kan tetap ada sub CPMK yang ingin dicapai. Begitu, Pak. Oke. Jadi tetap harus ada tujuan. Tidak boleh diskusi tetapi tidak ada tujuannya, apa yang ingin dicapai begitu. Oke, jadi begitu, untuk satu MCK tadi, Bu, sub MCK itu kan bisa kita bisa kita terapkan di beberapa kali pertemuan, Bu ya, tidak hanya satu itu, Bu ya. Boleh. Satu sub CPMK tadi dikatakan satu sub CPMK bisa untuk 1 atau lebih pertemuan. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah 2 sub CPMK disampaikan dalam satu pertemuan. Oke. Begitu. Ya. Terima kasih, begitu, Bu. Pak. Terima kasih. Oke, Ya, Bu, sama-sama kembali kasih. Ada lagi yang lain? Silahkan. Biasanya kalau berbagi gini akan lebih. Ya, kenapa Bu Ani sayang? Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.45. 16.45. Terus? Ya. Oke. Tapi Bapak Ibu, karena pertemuan kita dibatasi oleh waktu, jadi kita masih manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi
saya pribadi tidak menutup diri untuk Bapak Ibu silahkan bertanya, mungkin bisa lewat WA. Saya nggak tahu ada grupnya belum Bu Ani? Kok saya kayaknya beluman masuk? Apa saya yang tidak mencermati WA saya ya? Karena terlalu banyak grup di dalam WA. Setiap kali ada pelatihan, minimal ada satu grup besar dan satu grup kecil mengerjakan tugas. Jadi udah terlalu banyak grup. Tapi silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang dirasa ingin diklarifikasi lagi, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya tidak menutup diri untuk menjadi teman Bapak Ibu dalam belajar. Begitu. Oke. Oh, ada yang menanyakan nomor telepon. Nomor telepon saya 08111. Itu Pak langsung, Mbak. 08111 582 2871. 2871. Oke, terima Ya, kasih Bu. itu sama-sama Pak. Silakan. Jadi Bapak Ibu silakan, kami berharap mungkin bisa pelan-pelan dicoba disusun RPS, RPP-nya atau kalau CPMK-nya sudah ada. Kemudian jadi nanti ketika selesai pelatihan itu tidak menumpuk. Biasanya sekarang semangat, tapi nanti begitu selesai pelatihan ketemu lagi pekerjaan-pekerjaan rutin bisa terbengkalai, tertunda, jadi tidak selesai tugasnya. Oke. Mungkin itu Bu Ani. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Namanya juga manusia. Tidak luput dari kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya pun belajar dari apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.